Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gus Baha. Nama saya Boy, mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa nggak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah. Mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaidah kalian gitu, itu kan kaidahmu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa digeneralisir. Yang mungkin seperti itu Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus. Kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu satu lagi ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Taufik Satrio, biasa dipanggil Tosa. Ya. Singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di yaumil akhir nanti kan ada yang namanya yaumil mizan, itu pertimbangan gitu kan. Nah itu bagaimana kalau timbangannya itu sama, artinya seimbang. Nah, apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zolim kepada orang lain. Tapi di lain sisi itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi di akhirat itu kan kalau secara pahala kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Jadi seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tosa. Silakan Ibu ya. Perkenalkan saya Nazrul Hasanah. Mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan berdasarkan, terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai udah akunot, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum. Baik, ini ada 3 penanya, Mas Boy tadi terkait dengan diroyah. Apakah ini universal, termasuk untuk yang non muslim kan itu kan? Kemudian yang kedua dari Mas Tosa, hisab yang seimbang, terus kasusnya gimana? Yang kedua terkait dengan kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan, seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya. Terus kemudian bahasanya ini beda antara NU dan MU kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang kalian semua senang dengan sesuatu yang tokat gitu. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak mahram mungkin sesuatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Maksiat ilmu tapi nopo senang. Ini sesuai rencana Tuhan. Orang itu senang dengan tokat, senang dengan ilmu.
Ini luar biasa, no? Jadi pertanyaannya kalau biro ya, jadi Islam itu agama untuk logika objektif. Jadi biro ya itu ya global universal. Misalnya tapi contoh Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi dulu itu ada Imam Naim Amuti. Itu pengajar matematika juga, pengajar matematika. Kan nggak lazim, ya itu pengajar apa? Singkat cerita, ini cerita keramat. Kalau kalian nggak paham ya keramat sendiri. Jangan nggak paham mentah. Singkat cerita, di antara keramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika, ngaji tauhid, tapi disebut nama ngaji matematika. Ternyata apa? Cara ngajarkan gini. Misalnya ngajarkan diterang titik angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatus naini ilama la nihayatalah. Itu nisbatul fard asli. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar, semuanya dibanding angka 1 itu namanya cabang. Tetap yang al-aslu itu angka. Itu otak siapapun itu akan ekor dengan logika, bukan kit sling. Semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya, tetap asal usulnya angka. Terus dia gambar, ya gambar apa saja, gambar masjid, apa gambar sapi atau gambar apa saja. Dimulai satu titik. Gambar rumput maupun gambar rumput tetap saja dimulai satu titik. Nuktotil wujud. Jika kalau zaman saya ngaji, Pak Rektor ngaji dulu diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah, ya Bismillah itu ada di titiknya, titik sikitnya bab. Nah kenapa ini hebatnya Quran? Kenapa dimulai dari satu titik? Untuk maklumatkan semua alam raya ini dari satu titik, yaitu wujud Allah. Logika seperti itu kan orang nggak terima gimana? Gambar seruat apapun dimulai dari mana? Satu titik. Angka sebesar apapun dimulai dari angka. Jadi diroya itu ya universal gitu. Ya gitu Mas Boy ya. Jadi diroya itu sudah. Dan soal ada yang belum dapat dikatakan itu nomor 2, tapi logika yang dibangun Islam itu. Terus pertanyaan kedua, drop, bisa. Kamu ingin drop? Ini kasus ini nggak pernah ngaji Quran itu. Di antara yang diterangkan Quran detail itu ashabul a'raf, ashabul a'raf, orang yang baiknya sama gurunya itu imbang. Itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar. Kamu ingin di situ? Agar pembatas, agar pembatas di surga enggak, neraka. Dan kejadian surga dan neraka itu gini tak terangin. Jadi kira-kira gini, kan hisab itu hanya rubu'un nahar sekitar 2 jam, 2 jam setengah selesai. Jadi satu dunia ini dihisab Allah hanya Allah butuh waktu 2,5 jam. Rubu'un nahar. Kenapa gitu Pak Rektor? Karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas. Misalnya orang yang soleh banget, wajahnya bersinar, bahkan semua tubuhnya bersinar. Ya sa'alurum beda ini, yang pas-pasan, ya sinarnya pas-pasan. Sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan, yang kelip-kelip agak kenapa kesarung ini ya. Yang gelap gulita langsung di kiri. Nah itu terus faduri babenahum bisurin lalu bagus. Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan kesarung pagarnya yang kelip. Langsung ini, karena yang jelas hitam di kiri, yang jelas putih kanan. Yang abu-abu ini sama malaikat digar saja. Nah terus temangsang di Arab itu. Nah, terus setelah dipagar ini dia punya kegiatan. Kalau melihat neraka bilang Rabbana subhana ada bajanya. Kalau melihat surga ya Allah, ma kuntu asqa khalqik, saya ini hamba Engkau yang tidak paling siap dan Kau maha rahmat. Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi. Karena itu menyiksa, kesabar, wa ahraton tegangan. Ya ketika melihat neraka itu dia komentar, ya Allah, neraka ini begitu merusak wajah saya. Hawa panasnya itu sudah menghancurkan semua, baunya juga gak enak. Saya minta saya dihadapkan ke surga sama Allah, tapi kamu tidak minta lagi kan? Enggak, saya hanya minta itu dok. Nah ini saya pandu, kalau kamu ngalami tak pandu. Kalau kamu ngalamin apa?
sama Allah terus diberi janji supaya tidak minta yang lain. Dan Anda akan minta lain. Terus melihat surga. Nah, di surga melihat orang baik gitu kan, di surga nanti kalian kan budak-budak semua. Wah, istri yang di dunia kurang cantik, rewel, yang di surga itu istrinya cantik semua, rewel semua. Gak minta belanja, cantiknya gak usah kesalam, metok. Terus dia melihat tersiksa, orang Jawa ngiler. Wih, masa ngelihat kok? Akhirnya yang lama-lama berani ngajukan ya Allah, masa ngelihat kok? Dikasih masuk ya. Tapi kamu kan jadi tidak minta lagi. Ya, terus merayu-rayu bukan lagi. Yang hasil nanti kalau betul-betul haram itu nasibnya akhirnya masuk surga. Tapi tadi digarap dulu, dikerjain dulu. Itu lama sekali perjalanannya lama. Nah soal orang membunuh itu apa contohnya tadi? Berbuat buruk sama orang lain apapun. Berbuat buruk sama orang lain itu kalau faktanya nanti tobat, Allah yang bisa mengelola itu. Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah. Yang turut totil fayatubuhada. Jadi ada orang yang sedang membunuh, dia tobat serius. Kemudian al-maktul yang dibunuh ini masuk surga karena matlum. Totilnya karena tobat serius juga masuk surga. Yang begitu juga di kedoliman-kedoliman yang lain. Jadi ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini yang terkenal ya contoh. Wahsy itu jelas di surga karena syahid dibunuh Wahsy. Hamzah ini jelas di surga karena maktul syahidah dibunuh secara syahid oleh Wahsy. Tapi karena Wahsy tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi. Tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah sudah itu hari itu. Berkahnya ridho dia menjadi orang baik karena ridho diuji Allah hartanya apa? Dicuri. Kemudian yang mencuri tobat, entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan masjid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa. Allah kasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama disuruh. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Soalnya betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan kotel sama maktub bisa ngopi di surga bareng. Karena ya tadi, masyhur yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Jika kita Wahsy ini menangi bunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan Islam. Apapun itulah cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita kalau preman pasar itu tobat, jangan nyapu masjid. Tobatnya tetap di pasar. Yang dulu pasar gak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti sistemnya ganti. Itu nggak fair. Jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut. Ketika dia Islam, gantian orang kafir yang dibikin takut. Pertama dia Islam langsung marahnya Abu Jahal bilang, awas kalau gak Rasulullah. Gak begini saya. Itu fair. Apa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, lalu tobat ke masjid. Yang di pasar diganti penggantinya. Gak boleh. Akhirnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar aman. Itu tobat yang apa? Seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Nanti tak pandu kalau tidak ada. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Tamar Muhammadiyah dan NU sudah gereja satu abadnya. Itu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu nggak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang, ada sudut pandang itu nggak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata, sama lagi senyata-nyata. Andai kan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus.
Nabi itu puasa Senin Kamis juga tidak selalu salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul. Tapi yang tidak kunut juga nggak salah karena ya Nabi ya pernah kunut, tapi juga pernah nggak kunut karena Nabi orang banyak. Bukan Nabi kelompok tertentu, loh. Jadi sederhana. Terus menyangkut diberi sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umir itu anak juga ala sabati al-gumin al-jabha wal yadden wal badan wal wajah. Saya diberitakan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yadden, 2 tangan, 2 lutut, terus 2 wajah. Tapi Imam Syafi'i ketika andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalah kawajhi wa sam'i wa basar. Ya Allah telah sujud ke engkau wajib. Tapi tidak menyebut tangan, tidak menyebut badan, tidak menyebut badan. Ini wajah ukurannya hanya jam. Itu kayak iya kayak enggak. Nah hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah itu terus ada al-madhaibul akal. Ketika implementasi di Indonesia, dulu Ahmad Dahlan juga ngaji bahasa daerah, bahasa Masai juga ngaji bahasa daerah. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib bin Abdul, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan-perbedaan itu selama masih ini ada itu biasa. Karena memang mengelola sudut pandang nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh, karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dari desa-desa tertinggal yang masih macam-macam. Ketika ditanya kenapa kau suka berkawan orang-orang itu, anak atau ibu dawil marto, di mana-mana kiai itu ya bukan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman pakai tunggaling, tapi dakwah itu kan tantangan. Itu sudah tahu. Ada nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung, ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali arokal tauhidan, fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus, akan nggak ada azab saja. Yang satu tanya, mali arokal abisan kaan nakata kena tulir rahmatillah. Wong kok murung terus, wah dunia orang rahmat. Nah dia ini orang hebat. Wih banter Yesus, nangis banter Yesus. Dan itu sudah orang kombinasi itu. Isa yang mau, yang mau. Muhammadiyah yang belum, NU yang belum. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena. Ya sudah kalau karena Allah sudah selesai. Yang menjadi masalah kan identitas untuk satu nafsu untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya. Coba masalahnya. Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut, beliau nggak kunut. Ketika tanya ini Pak, tak kunut, ikroman di handal, saya menghormati mata. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama orang-orang Arab itu kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin juga membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-bahrul muhit, itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa. Tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa. Jadi makanya saya mohon sudah itu biasa aja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya, soal perbedaan harus dengan NU antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antara rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya syifli wajah Rasulillah. Coba tolong saya kejelasan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat itu nangis. Kenapa mau menangis? Saya tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Kenapa? Kau kan sahabat. Sumpah, sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani lihat wajahnya. Sebab
sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Tapi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu, kalau saya sowan itu ganggu. Ya masalah. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat untuk saya itu sering datang ke majelis. Sama-sama masuk akal, bisa didebat gimana? Sama-sama masuk. Ya sudah itu ijtihad, sudah itu ijtihad, itu sudah sama-sama masuk akal. Abdul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini lama, pakaiannya mewah, mobilnya mewah. Dan uang rata pikiran nyangon. Tapi aku tahu untuk melas. Terus dibalik nombal sakit. Warna iso mulanya ini. Ya tapi misalnya semua gitu, mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, tapi orang trauma jadi kiai. Atau kayak itu. Ya sudah itu wilayah istihad, sudah ada usah di semuanya sudah yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbahagia. Kita syukuri bersama kami jemaah dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.